Oke teman-teman, kali ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang seru banget dari dunia pendidikan teknologi di Indonesia, yaitu Sekolah Programming Indonesia, atau yang kita kenal sebagai SPI. Lihat deh slogan mereka, memberdayakan imajinasi, menginspirasi inovasi. Dari sini aja udah kerasa ya, ini bukan sekedar tempat belajar coding biasa. Yuk kita bongkar bareng-bareng, apa sih yang bikin mereka ini beda? Sekarang coba deh jujur, kalau dengar kata programming, apa yang langsung kepikiran? Barisan kode yang rumit dan bikin pusing? Atau layar hitam yang isinya tulisan ijo-ijo gitu? Mungkin kita mikir ini cuma buat orang-orang jenius komputer aja kan? Nah, coba kita lihat. Apa benar pandangan kita sesempit itu? Nah, ini dia intinya. Bagi SPI, programming itu bukan, dan saya ulangi ya, bukan cuma soal coding. Jauh lebih dari itu, ini adalah soal cara berpikir. Cara berpikir yang sistematis, logis, dan yang paling penting, kreatif. Jadi ini benar-benar pergeseran fundamental dari sekedar skill teknis jadi sebuah mindset. Terus, mungkin ada yang nanya, kenapa sih kok pakainya kata programming, bukan coding aja yang lebih umum didengar? Ternyata, ini bukan asal pilih kata loh. Ada alasan yang sangat strategis di baliknya. Dan ini penting banget buat memahami visi besar mereka. Oke, jadi ini dia 3 alasan utamanya. Keren banget. Pertama, mereka melihat programming itu soal logika universal. Jadi fokusnya bukan cuma ngetik kode, tapi lebih ke gimana caranya kita membangun alur berpikir buat mecahin masalah. Kedua, ini jadi fondasi buat 2 thinking skill yang krusial banget buat masa depan. Computational thinking dan AI thinking, kita akan bahas ini nanti. Dan yang ketiga, ini nih yang luar biasa. Mereka bilang ini tuh literasi baru abad 21, sepenting membaca dan menulis. Karena disinilah kreativitas, teknologi, sama inovasi itu bisa nyambung. Tadi kan kita sempat sebut soal CT dan AIT. Nah, apa sih 2 hal ini? Ini bukan cuma istilah-istilah canggih aja ya teman-teman. Ini bener-bener inti dari cara berpikir yang mau dibentuk sama SPI. Yuk kita bedah satu persatu biar lebih paham. Yang pertama, computational thinking atau CT. Gampangnya gini deh, ini tuh skill buat ngadepin masalah yang gede dan rumit. Masalahnya kita pecah-pecah jadi bagian yang lebih kecil biar lebih gampang diurusin. Terus kita susun solusinya langkah demi langkah secara logis. Persis kayak kita bikin resep atau algoritma. Ini benar-benar skill problem solving yang super powerful. Nah, yang kedua, AI thinking atau AIT. Ini tentang kemampuan kita buat melihat gambaran besar dari data. Jadi, kita belajar gimana caranya mengenali pola, memahami abstraksi, dan bekerja dengan data. Di zaman AI seperti sekarang, bisa ngobrol sama data dan ngerti polanya itu jadi kunci buat paham teknologi yang lagi mengubah dunia kita. Oke, filosofinya keren banget. Tapi gimana cara mereka mewujudkan ini semua? Tentu aja nggak cuma jadi wacana. SPI punya 4 jalur atau program utama buat menerjemahkan visi besar ini jadi aksi nyata. Kita intip satu-satu ya. Yang pertama ada SPI Core. Ini adalah program fondasi mereka yang dirancang buat menanamkan cara berpikir ini sedini mungkin. Lalu, mereka nggak berhenti di situ. Mereka juga masuk langsung ke sekolah-sekolah lewat SPI In School dengan bekerja sama dengan sistem pendidikan formal. Buat yang mau lebih serius dan mendalam, ada jalur SPI Engineer yang disiapkan untuk calon-calon profesional di bidang teknologi. Dan terakhir, yang paling fleksibel ada SPI Lab. Ini dirancang untuk siapa saja yang mau punya skill praktis di era digital. Keempatnya ini jadi pilar utama mereka. Nah, tabel ini ngerangkum semuanya dengan jelas banget. Kita lihat ya, SPSI Core itu buat anak-anak usia dini. Fokusnya ke fondasi berpikir komputasional dan problem solving yang kreatif. Terus SPSI In School, ini modelnya kemitraan dengan sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Lanjut ke SPSI Engineer, ini udah level advance buat anak SMA, mahasiswa, atau profesional muda yang emang mau jadi jagoan software engineering. Dan terakhir, SPSI Lab. Nah, ini yang menarik. Targetnya umum banget. Siapapun yang mau belajar skill digital praktis kayak pakai AI tools buat kerjaan sehari-hari, bisa masuk ke sini. Oke, kita udah lihat program-programnya. Pertanyaannya sekarang, buat apa ini semua? Apa tujuannya cuma buat nyetak lebih banyak programmer? Oh, ternyata nggak sesederhana itu. Misi mereka jauh lebih besar. Yuk kita lihat visi utama di baliknya. Dan ini dia tujuan besarnya, menciptakan apa yang mereka sebut AI Native Generation. Apaan tuh? Gini, ini adalah generasi yang nggak cuma jadi pengguna pasif teknologi, tapi mereka bisa berpikir dan berkarya dengan teknologi. Jadi teknologi itu udah kayak perpanjangan alami dari otak mereka. Kuncinya di situ, bergeser dari sekedar konsumen menjadi kreator. Jadi, gimana sih ciri-ciri seorang individu AI native itu?
Ada 3 poin penting. Pertama, fondasi berpikir mereka itu ya CT dan IT tadi, udah jadi semacam default setting di otak mereka. Kedua, mereka melihat teknologi itu bukan buat main-main doang, tapi sebagai alat untuk bikin solusi yang beneran nyata. Dan ketiga, ini yang paling penting, mereka siap buat bersaing di panggung global. Bukan cuma sebagai pekerja, tapi sebagai inovator. Wow, kutipan ini benar-benar kena banget di hati. SPI adalah gerakan pendidikan, bukan sekedar sekolah coding. Ini menegaskan kalau ambisi mereka itu melampaui urusan bisnis. Ini sebuah movement, sebuah gerakan untuk mengubah cara generasi baru kita berpikir dan berinovasi. Dan misi resmi mereka ini seolah jadi kesimpulan dari semua yang kita bahas barusan, mengembangkan pola pikir komputasional bagi generasi asli AI. Udah, itu aja. Singkat, jelas, dan visinya kuat banget menatap ke masa depan. Nah, semua penjelasan ini akhirnya membawa kita kembali ke pertanyaan di awal kan? Gimana caranya generasi mendatang bisa mengubah imajinasi menjadi inovasi? Kalau menurut SPI, jawabannya ada di cara kita berpikir. Mungkin ini bukan cuma soal sekolah programming. Mungkin ini beneran cetak biru untuk masa depan pendidikan kita.